Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu sidang jemaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah sama-sama kita panjatkan puja dan syukur kepadanya. Allah telah menghidupkan kita kembali setelah tadi malam semua kita dalam keadaan tidur, artinya meninggal dalam arti kecil. Karena di saat manusia tidur, nyawa kita tetap dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Bila Allah ingin menghidupkan kembali, maka Allah mengembalikan ataupun melepaskan nyawa kita. Puja dan syukur, selawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita umat manusia dari alam jahiliyah kepada alam Islamiyah. Hadirin jemaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini merupakan subuh yang ke-17. Mungkin di mana-mana para penceramah selalu menyampaikan tentang nuzulul Quran. Karena memang pada malam 17 Al-Quran diturunkan. Namun jemaah yang berbahagia, pada hari ini mungkin ceramah saya, mau'idah pada hari ini tidak khusus dengan nuzulul Quran. Ceramah umum. Jemaah yang berbahagia, hidup ini pada dasarnya ibadah. Baik jin ataupun manusia ibadah. Yang namanya ibadah, setiap amalan yang kita kerjakan Allah akan memberi pahala. Tapi kalau tidak tepat pada sasarannya, bahkan dosa yang kita peroleh. Belum berarti semua ibadah itu mendapat pahala. Dan ibadah ini diberi nama dengan nama yang lain, tijarah. Arti tijarah perniagaan, jual beli. Kalau yang namanya jual beli, harganya juga berbeda-beda, tergantung kepada kualitas barang yang kita perjualbelikan. Kalau bagus barangnya, mahal harganya. Kalau biasa, ya biasa. Kalau barangnya sudah busuk, bahkan tidak akan dibeli oleh si pembeli. Demikian juga jemaah ibadah ini. Jadi mari hari ini kita lihat kepada kita sendiri, bagaimana kualitas amal ibadah kita. Puasa kita pada hari ini, tarawih kita pada hari ini, sedekah kita pada hari ini. Apakah Allah yang pertama akan memberikan dengan pahala yang mahal, dengan harga yang mahal, ataupun biasa-biasa saja, ataupun bahkan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hidup ibadah ini tijarah, perniagaan. Siapa yang membeli jemaah yang berbahagia? Kalau disebut dengan tijarah, berarti ada yang membeli, ada yang menjual, ada barang yang diperjualbelikan, bahkan ada tempat toko. Ada toko, tempat kita berjual. Dan juga ada barang expired. Ibadah juga ada expirednya. Juga ibadah ada pasar murahnya. Memang sudah Allah memberi gambaran, ibadah itu tijarah. Kalau tijarah berarti ada toko, tempat kita jual beli. Juga kadang-kadang ada pasar murahnya. Dan ada si pembeli, ada yang juga yang menjual. Jamaah yang berbahagia, pada hari ini kita manusia sebagai penjual. Sekarang kita baru saja berdagang, salat subuh.
Allah yang membeli. Yang kita perjualbelikan itulah salat subuh tadi barusan. Sehingga ada satu ayat Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ashtara minal mu'minina. Sesungguhnya Allah akan membeli dari orang-orang yang mukmin itu. Apanya dibeli? Anfusahum wa amwalahum. Allah akan membeli dari kita jiwa kita dan harta kita. Jemaah yang berbahagia, hari ini, subuh ini Allah masih memberikan kita sehat. Jiwa kita sehat. Ada di antara saudara kita kadang-kadang yang tidak bangun subuh ini. Jiwanya sehat, tidak bangun. Jadi inilah yang dibeli oleh Allah jiwa kita pada hari ini, subuh ini. Ini amal ibadah yang pertama, tijarah yang pertama kita pada subuh ini. Wa amwalahum, juga harta kita. Kemana kita pergunakan harta yang Allah berikan kepada kita? Apakah pada jalan Allah? Adapun kemana? Dan juga harus kita perhatikan, apakah sedekah yang kita berikan, jiwa yang kita sumbangkan, baik kepada Allah, kepada manusia, apakah ada menyakiti orang-orang yang menerima? Kalau sedekah yang menyakiti orang yang menerima, berarti itu tijarah yang tidak berguna. Pahala yang sudah ada hilang, seperti hilangnya debu di atas batu, lalu air hujan turun, maka debu itu tidak ada sama sekali. Ibadah yang kita lakukan dengan riya juga tidak ada sama sekali. Pahalanya baru keluar kadang-kadang setelah salat, keluar kita belum sampai ke rumah habis semua pahalanya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berarti tijarah ada yang beruntung, ada yang tidak. Mana tijarah yang beruntung? Dalam surah As-Saffat ayat 10 dan 11 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Maaf, surah Fatir ayat 29. Tijarah yang beruntung, innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabura. Sesungguhnya orang-orang yang membaca kitab Allah dan mereka mendirikan salat dan mereka menginfakkan sebagian hartanya yang telah Allah memberikan kepadanya, yarjuna tijaratan lan tabura. Inilah orang-orang yang mengharapkan tijarah yang tidak rugi. Dalam kehidupan sehari-hari kita selalu membaca kitab Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an. Setelah kita baca, kita amalkan sebagai pedoman. Lalu tetap salat tetap kita jaga. Sedekah juga kita mau menyumbangkan apa yang telah ada pada kita. Ini tiga hal secara umum yang akan mencakup semuanya. Karena Al-Quran sebagai pedoman hidup, itu semuanya ada di dalamnya. Salat hubungan dengan Allah, sedekah hubungan dengan manusia. Pedoman hidup ada, hubungan dengan Allah baik, hubungan dengan manusia baik. Ini orang-orang yang beruntung dalam tijarahnya, dalam perniagaannya. Kembali kepada masalah jamaah yang berbahagia, kita baca Al-Quran juga demikian. Belum tentu semua orang baca Al-Quran itu banyak pahala, bagus pahala. Tergantung kepada bagaimana kualitas kita baca itu yang pertama. Kalau bagus sampai kepada yang disebut dengan hiasat dalam membaca Al-Quran bagus, banyak pahala. Ada orang yang hanya membaca Al-Quran yang pokok-pokok saja. Mat-mat itu tidak mau tahu.
Walaupun mat itu mat 2 kepada 3, 4, 5 itu tidak berubah makna. Tapi kalau dari mat tidak mat, adapun tidak mat ada mat, itu berubah makna. Jadi kalau orang yang baca benar-benar semuanya, itu beda fala dengan orang yang hanya pokok-pokok saja. Contoh qala misalnya. Qala ta'ala, itu berkata Allah Ta'ala. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim. Kadang-kadang ada orang kita yang membaca qala ta'ala fil Qur'anil Karim. Qala ta'ala. Qala itu 2. Sama dengan qala ta'ala, 2 Allah yang berkata. Kita sudah mensyarikatkan Allah. Walaupun kadang-kadang kita berdiri di sini menyampaikan kepada jemaah qala ta'ala fil Qur'anil Karim wala zikrullahu akbar. Apa arti wala zikrullah dengan wala zikrullahu akbar? Wala zikrullah itu tidak kita mengingat Allah. Padahal wala zikrullahu akbar itu pendek. Sungguh kita akan mengingat Allah. La syarika lahu, tidak ada sekutu bagi Allah. La syarika lahu, sungguh Allah bersekutu. Demikian juga dalam baca Al-Quran. Banyak sekali kadang-kadang saudara-saudara kita yang rajin baca Al-Quran tapi juga malas dalam mempelajarinya. Sehingga tijarah itu, baca Al-Quran itu yang kita peroleh bukan fahla tapi dosa. Pada dasarnya Al-Quran menjadi rahmah kepada si pembaca nanti di hari kiamat. Itu hadis. Juga ada hadis yang lain, walaupun hadis ini dikatakan oleh sebagian orang lemah, Al-Quran juga akan memberi laknat kepada si pembacanya nanti di hari kiamat. Kenapa? Karena dibaca salah-salah. Makanya jemaah berbahagia, kalau hukum baca Al-Quran itu wajib ain. Membaca Al-Quran dengan benar wajib ain, semua orang wajib. Tidak ada kecuali. Bukan orang-orang qari saja, bukan para imam saja. Semua kita wajib membaca Al-Quran dengan benar. Kalau tidak, dosa. Adapun mengetahui hukum itu fardu kifayah. Bapak Ibu baca benar, sudah benar baca. Bismillahirrahmanirrahim. Kaf ha ya ain sad. Sudah benar. Lalu orang bertanya, tunggu, pakan baca ain, padahal ini boleh a sa ka ha ya asa. Kalau lagi yang bari, tunggu jemaah yang berbahagia menjawab ilu halal dupu, yang penting lagi yang lu baca. Padahal baca betul, terlepas, tidak dosa. Yang penting baca betul kabare. Hukum nomor 2, hukum tayang mbak tunggu-tunggu, tayang mbak ustaz-ustaz. Jadi hukum membaca Al-Quran dengan benar wajib ain. Orang-orang yang tidak ahli Al-Quran itu dibolehkan kalau salah-salah yang tidak merusak makna. Tapi kalau orang ahli Al-Quran, walaupun masalah tidak berubah makna, tetap dosa. Kalau dia sudah tahu itu mat wajib baca 5 harakat, 6 harakat. Dia baca 2 harakat saja, salah, dosa itu. Karena sudah tahu. Makanya jemaah berbahagia, dalam Al-Quran ada 2 kesalahan, salah jali, salah khafi. Kalau salah jali, itu salah yang merusak makna. Salah khafi, salah yang tidak merusak makna. Jadi sebagai hiasan saja untuk lebih memaguskan Al-Quran. Kemudian jemaah yang berbahagia, yang kedua, orang tijarah yang beruntung, wa aqamus shalah, orang-orang yang mendirikan salat. Ini juga demikian. Kita kadang-kadang tidak perhatikan bagaimana wudhu kita, bagaimana rukuk sujud kita, bagaimana gerakan kadang-kadang sampai 2 kali, 3 kali gerak di saat kita mau rukuk, mau sujud. Tarik ila kiwi, tarik eki unun, tarik jaro, padungga bergerak 3 kali. Batal salat. Kadang-kadang kita tidak perhatikan itu.
Sudah salat pulang, alhamdulillah saya sudah salat subuh. Apalagi kadang-kadang tidak tahu mana rukun, mana wajib, mana sunat. Itu ada pendapat kalau kita enggak tahu rukun salat, tidak sah salat. Yang mana rukun 13 itu? Sehingga kalau misalnya kita jadi imam, tahu oh ini rukun, ini bukan rukun. Tinggal yang bukan rukun, sah salat. Tapi di saat kita enggak tahu bagaimana ini. Jadi mari jemaah berbahagia, kualitas yang kita jaga. Kualitas baca Al-Quran, kualitas salat. Kemudian juga dengan sedekah. La tubtilu sadaqatikum bil manni wal adza. Jangan kamu membatalkan falas sedekah kamu bil manni, dengan menyebut-nyebut, wal adza, dan dengan menyakiti orang yang menerima. Inilah yang yarjuna tijaratan lan tabura. Mereka itulah orang-orang yang mengharapkan tijarah yang beruntung, yang tidak berugi. Kemudian jemaah yang berbahagia, tadi saya sampaikan ibadah itu ada expirednya. Apakah ada kira-kira expired? Kalau barang kita beri ke toko, ada expirednya. Ibadah juga demikian. Dalam surah Ibrahim Allah berfirman, "Qul ya ibadiyalladzina amanu." Katakanlah kepada orang-orang yang beriman. "Qul ya ibadiyalladzina amanu yuqimus shalah wa yunfiqu mimma razaqnahum sirra wa alaniyah." Hendaklah mereka mendirikan salat dan hendaklah mereka menginfakkan sebagian hartanya yang Allah berikan sirran wa alaniyah, baik secara sembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan. Min qabli an ya'tiya yaumun la bay'un fihi wala khilal. Kapan kita bersedekah? Kapan kita salat? Sebelum datang hari yang tidak ada jual beli lagi. Artinya sudah kiamat. Kalau misalnya sudah kiamat, masa dunia ini sudah habis, baru kita salat, baru kita sedekah, tidak ada faedah. Sudah expired nama ibadah kita. Ataupun jamaah yang berbahagia, juga bisa rusak, bisa expired dalam hari kita salat duhur, itu sudah expired juga. Salat duhur waktu asar, Hanafi jamak, Hanafi kasar. Ini bagi orang-orang yang waktunya pas, ada waktu, kesempatan ada, tapi menunda-nunda salat. Dari duhur habis waktu asar, belum juga kita salat. Itu expired namanya berbahagia. Kalaupun Allah membeli dengan harga yang sangat murah, dengan harga yang sangat murah, ada barang kelagian double. Kalaupun double nya nabi punya harga seribai, nya 500 nabi kacau daripada halal lagut. Jadi bukan juga dengan ibadah kita hari-hari ini. Kemudian jamaah juga saya sampaikan tadi, ada pasal murahnya. Ibadah ada pasal murahnya. Ya. Contohnya inilah Ramadan. Ramadan pasar murah ini. Artinya uang yang sedikit dapat barang yang banyak. Kan itu pasar murah. Biasanya harganya 1.000, mungkin kalau pasar murahnya dapat 800. Ibadah di bulan Ramadan sekali kita lakukan, kan Allah memberikan pahala 10. Makanya jemaah berbahagia, boronglah kita, sama-sama kita borong pada bulan Ramadan ini. Berbanyak baca Al-Quran, berbanyak salat. Cuma kadang-kadang gini, ada orang di kampung-kampung ni saya lihat. Saya selama Ramadan kadang-kadang ke kampung, pulang kampung, ke daerah Luskun, ke Kerungkuku. Di kampung-kampung ada yang begitu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salat Isya. Langsung
Salatu tarawih rahimakumullah. Tidak salat qabliyah. Padahal qabliyah itu lebih banyak fala daripada salat tarawih. Ini kejar yang fala sedikit, tinggal fala yang banyak. Ini. Jadi di bulan Ramadan, tempat pasar murah ini, yang banyak-banyak fala juga kita ambil. Yang mahal-mahal, bagus-bagus barang kita angkat. Jangan kita beli yang murah-murah saja. Tak kumpul yang barang yang harga, yang kurung-kurung kualitas. Yang dah yang enggak kita tinggalkan. Tapi kalau di kota bagus. Habis salat, habis salam, ada yang namanya salat sunat. Alhamdulillah bagus. Ini pasar murah. Bagi bapak ibu yang sudah pernah ke tanah suci, itu lebih lagi. Pasar murah yang sangat besar. Di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi. 1 rakaat kita sembahyang di Masjid Nabawi, kita mendapat pahala 10.000. Itu pasar murah. Makanya banyak-banyak di sana salat sunat. Banyak-banyak di sana baca Al-Quran. Di Masjidil Haram 1:100.000. Ini pasar murah jemaah yang berbahagia. Maka Rasulullah mengatakan sungguh sangat rugi orang-orang yang tidak sempat mengambil kesempatan beribadah di bulan-bulan Ramadan ini. Artinya di bulan-bulan di pasar murah ini tidak sempat kita membeli barang-barang yang kita sukai. Itu jamaah berbahagia. Kemudian juga yang namanya tijarah yang kalau enggak salah di surat Al-Baqarah, saya sudah lupa ayat berapa. Di awal Al-Baqarah, ulaikal ladzina ishtarau dhalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wama kanu muhtadin, ayat ke-16. Mereka itulah ulaikal ladzina ishtarau dhalalata bil huda. Mereka itu orang-orang yang menjual, yang membeli kesesatan dengan petunjuk. Membeli kesesatan. Yang namanya kita beli berarti kesesatan itu untuk kita. Kita beli. Bil huda dengan petunjuk. Petunjuk itu untuk orang lain. Fama rabihat tijaratuhum. Maka tidak beruntunglah tijarah mereka. Wa ma kanu muhtadin, dan juga mereka tidak mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ulaika siapa? Ini di belakang ayat ada berapa dari innalladzina kafaru sawaun alaihim, orang-orang kafir itu orang-orang yang mengaku beriman tidak beriman, orang-orang yang apabila dikatakan jangan kamu berbuat dosa, bahkan dia mengatakan saya orang baik-baik, enggak mungkin saya berbuat dosa. Kita katakan dia yang salah, bahkan dia balik menuduh kita yang salah. Apabila berjumpa dengan kelompok-kelompok tertentu, lun sayandron wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalu ila syayatinihim qalu inna ma'akum. Menumpak dengan kelompok-kelompoknya itu orang-orang munafik, kenona kedihna. Jadi dalam kehidupan kita ini juga tijarah jemaah berbahagia. Maka yang kita ucapkan juga tijarah. Maka toko yang paling baik masjid. Itu toko yang paling baik tijarah. Ada tijarah juga di warung kopi. Ini tempat adu domba. Itu toko yang tidak bagus. Pasar. Itu toko-toko yang tidak bagus untuk tijarah. Banyak merugi di situ. Apalagi kadang-kadang kita sedang salat, orang itu kumpul di masjid, sudah buka puasa, ngobrol di toko-toko, tidak salat tarawih, tidak salat isya. Itu tijarah-tijarah yang merugi. Kemudian yang jamaah berbahagia, berhati-hatilah kita. Hidup ini ada pahala, ada dosa. Kalau hari ini kita dapat pahala, sebentar lagi kita buat dosa, ini pahala. Ada dosa, ada pahala, maka pahala dosa itu dihapus oleh pahala. Wata yang terakhir, jangan kita terfikir kita sudah banyak menyumbang, tidak, sudah banyak kita menyimpan uang di bank. Ternyata waktu kita ambil tidak ada. Akhirnya terkejut.
Tanyalah sama orang bank, ke mana uang saya? Hoka penglun, tip bulun setur hoka. Ini yang terjadi jemaah berbahagia nanti di hari kiamat. Di saat Allah telah memeriksakan kita, orang lain kawan kita sudah Allah berikan fala salat, fala ibadah yang sudah diberikan oleh Allah. Lalu kita bertanya, ya Allah, ke mana fahla puasa saya ya Allah? Ke mana fahla zakat saya, sedekah saya ya Allah? Allah menanyakan, bukankah kamu seorang salat, seorang yang beribadat, ada haji, ada zakat, ada macam-macam ibadah ada. Bukankah kamu ada juga membawa, kamu memaki-maki orang, kamu membunuh orang, kamu berzina, kamu mencuri, kamu memfitnah orang. Maka semua amal-amal ibadah yang pernah kita kerjakan akan dibayar, akan kita bayar. Diambil oleh orang-orang yang pernah kita fitnah, yang orang-orang yang pernah kita adu domba, orang-orang yang pernah kita caci maki, diambil sehingga kita tidak ada sama sekali fahla. Apabila berkurang, belum cukup kita fahlahnya 1000, dosa 1100, maka 100 lagi Allah akan memasukkan kita ke dalam neraka. Maka jemaah berbahagia, Rasulullah mengatakan, tahukah kamu siapa muflis itu? Orang yang rugi itu, orang yang mangkrut itu dalam tijarahnya. Inilah orang-orang ini jemaah berbahagia. Jadi mari Bapak Ibu sekalian, mungkin sudah lebih sedikit waktunya. Yang pertama, hidup ini ibadah. Karenanya marilah kita jaga kualitas amal ibadah kita. Yang kedua, yang terakhir, setelah kita jaga amal ibadah, marilah kita pelihara. Jangan rumah mangat ke kita pegat. Memang tak pegat rumah, tapi hendak tim merawat, akhirnya rusak. Rumah dari gad ke tarawat hendak tim, tajak lang isi mempleset rubah. Akhirnya tidak ada sama sekali, rugi sama sekali. Rugi kita cari banyak-banyak, lalu kita tidak merawat, akhirnya tidak bisa mempergunakan apa yang telah kita cari. Demikian jamaah yang berbahagia yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.